Kekuatan keseluruhan Ninja Iga dianggap yang tertinggi di antara 4 klan ninja utama di Jepang. Jadi satu-satunya hal yang dia takutkan di dalam hatinya sebenarnya adalah para ahli seni bela diri. Di masa lalu, dia juga tidak menempatkan ahli bela diri di matanya, sampai dia berada di Gunung DR di Indonesia dan melihat kekuatan Tama dengan matanya sendiri. Pada saat itu, terutama setelah melihat Tama, dia mengerti bahwa ninjutsu bukanlah satu-satunya seni bela diri terbaik. Setelah menentukan bahwa tidak mungkin ada ahli seni bela diri di sekitar target, satu-satunya kekhawatiran di hati Hattori Kazuo benar-benar hilang. Menurutnya, dia bisa dengan mudah menyelesaikan misi ini dan pulang dengan kemenangan. Sehari setelah Kazuo Hattori memimpin Ninja Iga ke New York, Sarah dan tim pertunjukannya yang terdiri lebih dari 100 orang tiba di New York dengan pesawat sewaan. Saat itu, orang-orang Indonesia di seluruh Amerika Serikat sangat antusias, dan banyak penggemar lokal Amerika juga bersemangat tentang hal itu. Saat pesawat tiba di Bandara JFK, ribuan penggemar mendatangi bandara untuk menyambut mereka. Adegan itu begitu besar sehingga pernah menyebabkan kekacauan lalu lintas dan ketertiban di bandara. Itu adalah 40 menit berkendara dari Bandara JFK ke Shangri-La Hotel di New York tempat Gema menginap. Namun, karena penggemar yang terlalu bersemangat, butuh 2,5 jam baginya untuk tiba di hotel. Dan bahkan sebelum dia tiba, saat berada di hotel, banyak media lokal sudah memberitakan kerusuhan yang terjadi di bandara. Namun, media ini pada dasarnya tidak percaya bahwa penyanyi wanita Indonesia memiliki basis penggemar yang begitu kuat di Amerika Serikat. Lagi pula, mereka selalu merasa bahwa penyanyi Amerika adalah pemimpin global musik pop. Oleh karena itu, orang-orang yang berpikiran tinggi berpikir bahwa tidak mungkin penyanyi wanita asing memiliki pengaruh sebesar itu. Bahkan ada media lokal yang sengaja mempertanyakan, berpikir bahwa para penggemar yang bertemu dengan pesawat di bandara semuanya pastilah pertunjukan grup yang disewa oleh agensi Gema atas biaya mereka sendiri. Dan Gema juga menanggapi pertanyaan media ini dengan kuat. Konsernya di New York dan Boston dibuka tepat waktu 3 jam setelah kedatangannya di Amerika Serikat. 2 konser, total 90.000 tiket, langsung habis dalam waktu kurang dari 1 menit, menghasilkan penjualan lebih dari $1 miliar. Meskipun pasar kinerja AS sudah matang, basis bintangnya juga sangat besar, jadi sebagian besar pertunjukan sulit terjual habis, dan bahkan jika bisa, tidak mungkin untuk menjual dalam waktu sesingkat itu. Berita ini langsung menjadi headline semua media hiburan di Amerika Serikat. Bahkan partner Gema di Amerika Utara untuk tur ini tidak menyangka konsernya memiliki daya tarik box office yang begitu kuat. Ini langsung membuat Gema topik terpanas di seluruh lingkaran hiburan Amerika tanpa satu saingan. Sehari setelah dia tiba di Amerika Serikat, dia menghadiri konferensi pers yang diselenggarakan oleh agensinya, yang merupakan penampilan publik pertamanya setelah tiba di Amerika Serikat. Itu disiarkan langsung oleh media besar di seluruh Amerika Serikat, dan mengumpulkan puluhan juta orang yang menonton secara bersamaan di TV maupun di berbagai platform online, sekali lagi menunjukkan kepada masyarakat Amerika pengaruh diva ini. Ketika Kazuo Hattori melihat berita di TV, pikiran pertamanya adalah menyesal bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk tinggal di New York dan melihat konser Gema dengan matanya sendiri. Bagaimanapun, konser Gema dimulai pada tanggal 15, dan dia, setelah menyelesaikan misinya pada malam ke-11, akan harus meninggalkan Amerika Serikat semalaman. Dengan penyesalan ini, Kazuo Hattori memimpin 7 anak buahnya untuk menculik 9 anggota keluarga Leron, manajer umum aula perjamuan Hotel Wangfu, dari rumah mereka di New York. Setelah 9 orang ini dibawa ke pinggiran kota, Jesse mengatur truk kontainer, memuat ke-9 orang ke dalam mobil, dan menarik mereka keluar dari New York dalam satu tarikan napas, dan memarkirnya di halaman kontainer yang ditinggalkan.
Setelah bekerja, Leron mengendarai sedan Mercedes-nya kembali ke rumah. Terkejut menemukan bahwa rumah yang asli sepanjang waktu berisik, semuanya kosong. Istrinya tidak ada, keempat anaknya tidak ada, dan orang tuanya, selain 2 pengasuh Indonesia, juga tidak ditemukan. Namun, rumah secara keseluruhan sangat rapi dan rapi, tampak tidak seperti penampilan kecelakaan. Tepat ketika dia mengeluarkan ponselnya dan ingin menelepon istrinya untuk menanyakan apa yang terjadi, ponselnya berdering lebih dulu. Anehnya, itu adalah panggilan video dari istrinya. Leron tidak ragu-ragu, segera menekan tombol jawab. Saat layar terhubung, dia disambar petir, kakinya lemas dan dia jatuh ke tanah dengan puff. Dalam video tersebut, orang tua, istri, dan anak-anaknya, serta 2 pengasuh keluarga, semua tergantung di wadah, mulutnya dibalut pita hitam, hanya bisa memberontak, sambil mengeluarkan rengekan yang menyakitkan. Pada saat ini, suara ninja datang dari video. Jika Anda ingin keluarga Anda hidup, maka jangan panggil polisi, belum lagi jangan beritahu siapapun, ikuti saja instruksi kami. Setelah menyelesaikan masalah ini, aku secara alami akan melepaskan keluargamu. Di sini, pihak lain berbalik, dengan dingin berkata, namun, jika Anda berani memanggil polisi, atau memberitahu orang lain tentang masalah ini, maka ini adalah nasib mereka. Kata-kata baru saja jatuh, layar video, belati langsung terbang keluar, dengan kecepatan tinggi ke salah satu pengasuh di antara alis. Nani yang masih meronta-ronta langsung menghentikan semua gerakan dan mati total. Dan ekspresinya sangat terdistorsi karena ketakutan, mati dalam damai. Pada saat ini, Leron sangat ketakutan sehingga dia hampir berteriak kesakitan. Dia tidak punya waktu untuk meratapi kematian tragis pengasuhnya, jadi dia menjadi gila dan memohon dengan getir ke telepon, "Aku mohon jangan sakiti keluargaku. Apapun syarat yang kamu kemukakan, aku pasti akan setuju denganmu." Pihak lain berkata dengan puas, "Saya harap Anda bisa kooperatif seperti yang Anda katakan. Jika Anda berani bermain sedikit dengan kami, aku jamin kamu bahkan tidak akan melihat mayat keluargamu." Leron menangis dan berkata, "Saya akan bekerja sama, saya akan bekerja sama. Tolong beritahu saya apa yang Anda butuhkan untuk saya lakukan." Pihak lain berkata dengan acuh tak acuh, "Pergi dan buka pintunya sekarang, pemimpin saya akan berkomunikasi dengan Anda secara langsung." Leron mendengarkan dan sedikit membeku, dan segera setelah itu, dia mendengar bel pintu. Dia berkata ke telepon dengan panik, "Saya akan membuka pintu." Pihak lain berkata dengan suara dingin, "Leron, ingat apa yang saya katakan. Jika Anda berani bermain kecil, semua anggota keluargamu akan mati dengan menyedihkan." Setelah mengatakan itu, pihak lain hanya menutup telepon. Leron, yang lumpuh, berguling dan merangkak ke pintu dan membukanya dengan susah payah. Begitu pintu terbuka, dia melihat Hattori Kazuo berdiri di luar pintu. Hattori Kazuo sebenarnya telah menunggu kepulangan Leron di dekat rumahnya, jadi mereka bisa mengatur waktu dengan tepat dan meneleponnya segera setelah dia tiba di rumah untuk mencegahnya menelepon polisi atau memberitahu orang lain. Namun, sebelum Hattori Kazuo datang kali ini, dia sudah menyamarkan wajahnya. Ninja telah mempelajari penyamaran sejak ratusan tahun, dan dengan bantuan berbagai bahan teknologi saat ini, penyamaran mereka menjadi begitu sempurna sehingga tidak mungkin bagi orang biasa untuk melihat petunjuk apapun. Karena itulah Hattori Kazuo berani datang menemui Leron secara besar-besaran. Saat Leron melihat Hattori Kazuo, dia berlutut di tanah dengan puff dan menangis, "Saya mohon Anda untuk membiarkan keluarga saya pergi, saya mohon." Hattori Kazuo langsung melangkah maju, satu tangan membantunya berdiri, satu tangannya menutup pintu kamar, menyeretnya lalu ke sofa ruang tamu.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.